Perkenalkan, nama saya Oscar Natara, mahasiswa dari Politeknik Negeri Kupang, jurusan akuntansi, prodi akuntansi sektor publik. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang kinerja keuangan daerah. Yang pertama, kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan baik oleh pribadi maupun organisasi. Apabila pencapaian sesuai dengan yang direncanakan, maka yang dilakukan terlaksana dengan baik. Apabila pencapaian melebihi dari apa yang direncanakan, maka dapat dikatakan kinerjanya sangat baik. Dan apabila tidak sesuai dengan apa yang direncanakan atau kurang dari apa yang direncanakan, maka kinerja dapat dikatakan sangat buruk. Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu. Dengan melakukan berbasis analisis, sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas, identitas, dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam merangkap penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan daerah tersebut. Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhan guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung pada pemerintahan pusat. Pengukuran kinerja keuangan pemerintah dilakukan untuk memenuhi 3 tujuan, yaitu memperbaiki kinerja pemerintah, membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan dan mewujudkan pertanggungjawaban publik, dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Yang kedua, tujuan dan manfaat pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah. Prestasi pelaksanakan program yang dapat diukur akan mendorong pencapaian prestasi tersebut. Pengukuran prestasi yang dilakukan secara berkelanjutan memberikan umpan balik untuk upaya perbaikan secara terus-menerus dan pencapaian tujuan di masa mendatang. Salah satu alat menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya. Menurut Widodo Halim 2002-126, hasil analisis rasio keuangan ini bertujuan untuk yang pertama, menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggara otonomi daerah. Yang kedua, mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah. Yang ketiga, mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya. Yang keempat, mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah. Yang kelima, melihat pertumbuhan atau perkembangan dari perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode tertentu. Yang ketiga, indikator kinerja keuangan daerah. Pada dasarnya terdapat 2 hal yang dapat dijadikan sebagai indikator kinerja, yaitu kinerja anggaran dan anggaran kinerja. Kinerja anggaran merupakan instrumen yang dipakai oleh DPRD untuk mengevaluasi kinerja kepala daerah. Sedangkan anggaran kinerja merupakan instrumen yang dipakai oleh kepala daerah untuk mengevaluasi unit-unit kerja yang ada di bawah kendali daerah selaku manajer eksekutif. Penggunaan indikator kinerja yang sangat penting untuk mengetahui apakah suatu program kerja telah dilaksanakan secara efisien dan efektif. Mardiasmo 2002-19, indikator yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan daerah adalah sebagai berikut. Yang pertama, analisis surplus atau defisit APBD. Analisis ini digunakan untuk memantau kebijakan fiskal di pemerintahan daerah. Analisis ini disajikan dengan 2 pendekatan menurut PP 58 tahun 2005, yaitu surplus atau defisit sama dengan pendapatan daerah kurang belanja daerah
Sedangkan menurut PMK atau Peraturan Menteri Keuangan 72 tahun 2006 yaitu surplus atau defisit sama dengan pendapatan kurang belanja tambah silpa tambah pencairan dana cadangan. Yang kedua, derajat desentralisasi fiskal atau DDF. DDF antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada umumnya ditujukan oleh variabel-variabel seperti yang pertama PAD terhadap total penerimaan daerah. Yang kedua rasio bagi hasil pajak dan bukan pajak daerah atau BHPBP terhadap total penerimaan daerah TPD. Yang ketiga rasio sumbangan bantuan daerah atau SBD terhadap TPD Halim 2004. Yang ketiga derajat otonomi fiskal atau DOV. Kementerian Keuangan Daerah adalah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Yang keempat, upaya fiskal dan posisi fiskal. Usaha pajak dapat diartikan sebagai rasio antar penerimaan pajak dengan kapasitas membayar di suatu daerah. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan membayar pajak masyarakat adalah PDRP. Jika PDRP meningkat, maka kemampuan daerah dalam membayar pajak juga meningkat. Hal ini berarti bahwa administrasi penerimaan daerah dapat meningkat daya pajak. Yang kelima, analisis aktivitas atau CLR. Analisis ini menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasi PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi real daerah. Yang keenam, indeks kinerja pajak dan retribusi daerah. Indeks kinerja pajak dan retribusi daerah digunakan untuk mengetahui jenis pajak atau retribusi daerah termasuk dalam kategori prima, potensial, berkembang, dan terbelakang. Yang ketujuh, rasio kemandirian daerah. Rasio ini digunakan untuk mengukur pola hubungan dan tingkat kemampuan daerah. Yang kedelapan, kemampuan pinjaman daerah atau DSCR. Kemampuan suatu daerah dalam mendapatkan uang atau manfaat dari pihak lain yang digunakan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan pelayanan publik. Sekian dan terima kasih.